Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita melanjutkan mata kuliah tentang ADKN. Jadi kita tentang konsep dasar maksimum toksika. Setelah belajar atau kuliah ini, maka mahasiswa akan mengenal tentang bagaimana mengetahui tentang maksimum loable toxicant concentration atau MAC. Yang kedua ada lethal concentration dan lethal dosis 50. Dan ini di pelajaran toksikologi sudah pernah dapat. Jadi nanti bisa kita quiz bagaimana Anda menjawab tentang apa itu LD50, apa LC50. Buku referensi bisa dibaca, buku toksikologi lingkungan Yuli Simberat, dan ini bisa dipesan ya, kalau Anda toko buku online bisa juga dilihat, dan zaman sekarang adalah serba online, maka Anda bisa membelinya. Kemudian bisa modul toksikologi lingkungan yang dari Kementerian Kesehatan. Yang berikutnya adalah bahan kuliah yang pernah saya ajarkan dan Bu Rahmawati. Kemudian apa itu beberapa hal yang perlu diketahui, bagaimana bahan toksik itu masuk ke manusia. Modus of entry bisa melalui pernapasan, bisa melalui kulit, bisa melalui oral. Nah, ini kalau kita sekarang virus corona itu pernapasan, bisa mulut, bisa mata. Oleh karena itu hari ini dan sampai kapan mudah-mudahan segera berakhir pandemi virus corona ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Cara masuk zat toksik ke tubuh, modus of entry melalui pernapasan, tentunya yang bersifat gas, dapat dengan mudah diabsorpsi dan juga dapat dengan mudah dikeluarkan oleh paru-paru bila tidak terikat pada jaringan. Gas sulit di atas jika berbentuk kabut, suspend atau debu, ya, partikel-partikel debu. Kemudian yang kedua bisa melalui kulit, permukaan kulit yang dilapisi oleh lemak. Zat toksik yang lipofil akan mudah menembus melalui kulit. Zat hidrofil kan susah masuk melalui kulit. Jadi yang hidrofil yang melalui cairan ya. Contoh senyawa yang dapat masuk kulit seperti fenol, asam kuat, dan basa kuat. Kemudian yang ketiga adalah melalui mulut, tertelan atau sengaja ditelan. Tentunya kalau sengaja bahan toksik berarti ya sengaja ya, menyakiti diri. Daya racun, nah ini tergantung dari beberapa faktor. Berapa jumlah, atau pertama jumlah, laju, kecepatan absorpsi, laju transformasi biologi. Yang keempat adalah laju ekskresi. Dikatakan beracun bila kurang dari 10 gram sudah menimbulkan dapat menimbulkan kelainan pada manusia. Jadi kalau bendanya sedikit tapi sudah menimbulkan kelainan pada manusia, maka dikatakan punya racun. Kemudian bagaimana dia terserap, kecepatan terserap dan masuk ke darah. Kemudian laju transformasi biologi dalam tubuh menjadi produk lain. Jadi ada perubahan-perubahan. Ada yang benda itu larut dalam lemak, ada yang tidak, atau larut dalam air. Yang terakhir tentunya benda apapun racun di dalam mekanisme tubuh bisa diekskresinya, dikeluarkan melalui feses, urin, dan keringat. Fase kerja satu racun. Ada suatu kerja toksik yang pada umumnya hasil sederetan proses fisika, biokimia, dan biologi yang rumit dan kompleks. Ada 3 fase, terdiri dari fase eksposisi, fase toksokinetik, dan taksodinamik. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kontak fase eksposisi. Paparan dapat terjadi melalui kulit seperti kosmetik, cemaran lingkungan, bisa melalui oral, bisa inhalasi ya, pada pernapasan, apakah berbentuk gas, uap, butir, cairan. Nah, ini termasuk itu ya. Kemudian bentuk farmaseutik hancur zat aktif melalui zat aktif. Fase toksokinetik absorpsi tergantung dari konsentrasi dan lamanya kontak. Jadi lama kontak juga mengaruhi dan tentunya konsentrasi.
Kemudian fase ekskresi melalui ginjal, empedu, saluran cerna dan jalur lain. Nah, ini bisa nanti melalui keringat, ludah, mamai atau paru-paru. Nah, ini ya. Jadi ada proses fase eksplosif mulai kontak, fase toksokinetik. Nah, ini sudah masuk ke zat ini berada dalam untuk diabsorpsi, ya. Ini bisa didistribusikan, ada perubahan, diekspresikan. Yang berikutnya adalah fase toksodinamik, timbulnya efek toksik atau terapeutik. Nah, ini bisa efek klinis atau efek toksik. Terjadi reseptor ya toksin zat-zat itu bagaimana dia efek farmakologis dari zat-zat racun itu. Hubungan dosis dan respon. Pada dasarnya kurva hubungan dosis respon menunjukkan variasi individu dari dosis yang diperlukan untuk menimbulkan suatu efek tertentu. Nah, ini kita lihat ini jumlah individu yang respon berapa, kalau dosisnya berapa, ya berapa ini. Jadi hubungan dosis dan respon. Di sini dosis, ini responnya, ya. Jadi berapa orang pada dosis segini, ya, dosis segini bisa dilihat. Pengukuran toksisitas, ada LD, lethal dosis. Contoh LD50 artinya berapa miligram per kilogram bahan kimia dapat membunuh 50% binatang percobaan. Jadi untuk LD50 untuk manusia adalah dikalikan dengan berat badan. Jadi kilogram berat badan. Jadi ini merupakan perkiraan bagi manusia dan lebih banyak dipakai untuk bahan kimia yang dapat menimbulkan efek akut. Jadi efek yang kecil, efek yang mendadak. Kemudian lethal konsentrasi. Ini di bentuknya adalah berupa BPM cairan. Ya, ini bahan-bahan suatu bahan biasanya dinyatakan dalam BPM bukan kilogram, dan dapat menimbulkan kematian 50% binatang atau cairan. Kemudian TLV, the threshold limit value atau ambang batas konsentrasi maksimum zat berada di udara, dan keadaan ini terus menerus terkena pada pekerja setiap hari yang masih diperlukan dalam BPM dengan tidak ada efek gangguan. Kalau kita kerja kemungkinan antara 8 jam kerja per hari atau 40. Jadi batas aman. Jadi berapa batas aman itu artinya kalau orang terpajan zat-zat kimia entah udara di sekitar dia tempat kerja, maka dianggap aman bila paparannya 8 jam. Contoh kebisingan ya 80 desibel B, dia masih aman selama atau seminggu 40 jam. LD50 itu hanya melalui suatu percobaan, maka kita dapat memilih dosis di mana seluruh hewan akan memberikan respon, misalnya mati, atau seluruh hewan uji tidak menimbulkan respon. Anda mungkin sudah masih ingat ya, pada waktu praktikum toksikologi, bagaimana menilai LD50 berapa miligram. Di sini ada grafik, bisa lihat di sini jumlah individu yang memberikan reaksi. Ini kan ini bisa dilihat di sini. Ini ada dosis. Di sini sebut pada gambar di atas ED5 diperoleh dari kurva untuk menarik angka 50%, ya, dari dosis yang memberikan efek uji, kemudian ditarik garis vertikal. Ya, penelitian LD50 dilakukan dengan cara yang serupa, yaitu menarik garis mendatar dari angka kematian 50%. Ini 5% pada ordinat sampai titik tertentu memotong kurva. Kemudian ditarik ke belakang bawah seperti ini. Titik potong tersebut ditarik garis vertikal sehingga memotong sumbu aksis. Ini kan, katakan ini 50 mati, dan ini berapa dosisnya, berarti LD50 adalah di sini. Kemudian ada lagi maksimal allowable toxicant. Sehubungan dengan ketoksikan atau racun, bentuk kurva bagian awal lebih relevan untuk dikaji. Hal ini berkaitan dengan nilai ambang pemajanan racun, yaitu takaran pemajanan di mana individu tidak memiliki efek atau respon toksik yang dapat terukur atau teramati. Takaran ambang ini merupakan batas aman ketoksikan racun, yang lazim disebut kadar efek toksik yang tidak teramati atau no observed effect level.
Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, di gambar 1 ini 0 pada toksikan B. Nah, ya. Dosis skala 0 tidak menimbulkan efek. Ini kan responnya. Gambar 2. Nah, gambar 2 di sini mana yang lebih toksik? A atau B? Nah, bisa dilihat ini. A atau B. Nah, jadi kesimpulannya dosis rendah tetapi efeknya tinggi, berarti itu lebih toksik. Setelah Anda nanti bisa milih A atau B. Nah, ini kan dosis ya. Total dosis ini, total dosis. Kalau ini no efek, tidak ada efek tadi. Kalau ini sudah efek. Nah, ini dosis segini mati 5%, dosis ini baru mati segini. Nah, dosisnya lebih besar. Nah, itu mana yang lebih efek? Nah, kalau ini tidak ada efek pada nolnya di sini, tidak ada efek. Nah, ini ada. Jadi bisa dilihat sini. Konsep Noel pada umumnya dapat diterima untuk sebagian besar jenis wujud efek toksik. Tapi untuk beberapa efek toksik seperti karsinogenik yang diperantarai oleh maksimum genotoksik masih diperdebatkan. Jadi kalau bersifat kanker itu memang semua dianggap berisiko. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.